Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum. Para jamaah yang semua senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari manasik haji dari kitab Manasikul Haji wal Umrah karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada siang hari ini insyaallah kita masuk ke pasal yang ke-6, Al-Faslus Sadis, pasal yang ke-6, yaitu fi sifatil umrah, seputar tata cara umrah. Sifat umrah atau tata cara umrah. Secara umum insyaallah kita sudah mengetahui tentang tata cara umrah. Jadi kita jadikan sebagai bahan murajaah, mengulang-ulang kembali pelajaran. Atau bisa jadi ada 1, 2 atau lebih dari penjelasan beliau yang sebelumnya kita belum tahu, sehingga menjadi ilmu baru bagi kita. Atau sekiranya kita sudah tahu baik yang global ataupun yang rinci dari A sampai Z tentang umrah, tetap duduk di majelis ilmu itu adalah berpahala, ya, berpahala. Makanya kita mohon pada Allah semoga duduk-duduk kita di majelis ilmu mendatangkan ilmu yang bermanfaat, mendatangkan keberkahan, mendatangkan pahala, dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Allahumma amin. Baiklah ikhwas sekalian, kita langsung masuk ke penjelasan beliau. Al-Faslu As-Sadis fi Sifatil Umrah, pasal yang ke-6, tata cara umrah. Kalau musannif beliau mengatakan al-umratu, umrah itu ya singkatnya adalah ihram, terdiri dari ihram. Apa arti dari ihram? Niyatul dukhul fin nusuk, niat mengerjakan ibadah haji atau umrah, ya. Itu hakikat dari ihram. Wa tawaf, yang kedua adalah tawaf di sekeliling Ka'bah. Wa sa'yun, dan sa'i antara Safa dan Marwah. Wa halqun aw taqsirun, mencukur gundul atau mencukur habis atau memendekkan rambut, ya. Jadi hanya terdiri dari 4 hal tersebut, itulah umrah, ya, itulah umrah. Nah kemudian beliau merinci, fa amal ihram, adapun ihram, fahuwa niyatud dukhuli fin nusuki, yaitu niat masuk mengerjakan manasik, ya. Kalau umrah berarti umrah, kalau haji ya haji. Wa talabbus bihi, ya, jadi niat untuk mengerjakannya, ya. Was sunnah li muridihi an yaqtasila, lalu apa sunnahnya bagi orang yang hendak umrah, ya, maka sunnahnya ketika sudah sampai miqat, sunnahnya bagi orang yang niat untuk umrah an yaqtasila kama yaqtasila lil janabah, maka disunnahkan untuk mandi sebagaimana mandi besar, ya, mandi seperti mandi janabah. Ini ngomong-ngomong antum barisan apa pertahanannya kuat ini, lurus masya Allah. Penyerangnya hanya 1, 2, 3, tengahnya berapa, barisan belakangnya kuat ini masya Allah. Seperti tembok Cina, ya, lurus masya Allah. Jadi pertama sunnahnya apa? Mandi sebagaimana mandi janabah. Wa yatatayyabu bi atyabi ma yajidu fi ra'si wa lihiyatihi biduhni 'udin aw ghairihi, dan mengenakan minyak wangi, ya, dengan yang terbaik yang dia miliki, ya, yang dia punyai di kepalanya dan lihyahnya, dan apa, jenggotnya atau janggutnya dengan minyak 'ud atau yang lainnya. Jadi setelah mandi, setelah bersih-bersih, boleh pakai minyak wangi, masih boleh pakai deodoran, masih boleh pakai minyak wangi, tapi bukan di kain ihramnya. Di mana? Di badannya, ya, seperti di
Kalau di sini di kepalanya, ya, di rambut kepalanya, demikian pula di janggutnya, ya. Nah, ini masih diperbolehkan. Adapun kalau wanita, maka tidak diperbolehkan mengenakan minyak wangi. Wala yadurru baqa'uhu ba'dal ihram. Ya, dan tidak mengapa ketika masih tercium baunya meskipun setelah berihram. Jadi setelah mandi sebelum berihram. Ya, mandi pakai minyak wangi kemudian di atas bis dia berihram. Lima fi sahihain, dalilnya adalah yang ada pada riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari hadis Aisyah dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yuhrima tatayyaba bi atyami ma yajid. Adalah Nabi dahulu apabila ingin berihram, ya, maka beliau mengenakan minyak wangi yang terbaik yang beliau miliki. Thumma ara wabisal miski fi ra'sihi wa lihatihi ba'da dzalik. Kemudian aku melihat kilauan atau kilatan minyak misik di kepalanya dan lihyahnya setelah itu, ya, setelah berihram, ya, menunjukkan masih ada bekasnya di kepalanya. Tidak mengapa. Wal ightisal indal ihram sunnah, dan mandi ketika berihram, ya, sebelum berihram itu hukumnya sunnah fi haqqir rijal wan nisa, untuk laki-laki dan perempuan semuanya boleh, sunnah. Hatta al-mar'ah al-haid wan nufasa, ya, bahkan untuk wanita yang sedang haid atau nifas, ya, maka sama saja boleh. Ya, makanya di hadis Jabir yang sudah berapa kali antum pelajari, ya, Asma binti siapa? Umais, ya, yang merupakan istri dari Abu Bakar As-Siddiq, ketika di Dzul Hulaifah melahirkan Muhammad bin Abu Bakar, ya. Kalau lahir berarti dalam keadaan apa? Nifas, ya. Tapi Rasulullah SAW tetap perintahkan untuk ightasili, silakan nanti tetap mandi, ya, wastathbiri bi thawbin wa ahrimi, dan tutup, ya, tempat keluarannya darah dengan kain, ya, dengan kain. Kalau sekarang, ya, ada pembalut, ya, ada pembalut. Kemudian wahrimi, dan berihramlah, ya, ya, tetap diperbolehkan, ya. Hanya saja untuk masalah ini memang sering sudah kita sampaikan, wanita, berkaitan dengan masalah wanita ini ketika hendak ihram umrah atau haji, ya, maka ada hal-hal yang perlu dipelajari, khususnya kalau dia sedang berhalangan. Sudah kita banyak pelajari ketika kita sampai di pembahasan miqat pada saat itu, ya. Nah, ini kemudian beliau menyampaikan, ya, li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Asma bint Umais hina waladat Muhammad bin Abi Bakar fi Dzul Hulaifah fi hajjatil wada', ya, amaraha faqala, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan Asma binti Umais, ya, ketika melahirkan Muhammad bin Abu Bakar, ya, saat berada di Dzul Hulaifah di Madinah, ya, pada haji wada', haji perpisahan, beliau memerintahkannya seraya berkata, yaghtasili wastathfiri bi thawbin wa ahrimi, ya, mandilah dan tutupilah tempat keluarnya darah dengan kain dan berihramlah. Rawahu Muslim min hadits Jabir radhiyallahu anhu. Ya, ini sering kita baca hadis ini, ya. Hadis sahih riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Baik. Kemudian perlu dijelaskan lagi lah, ya, kita pembahasan umrah, dan umrah tergantung harinya. Kalau di sini rata-rata umrah itu semalam 2 malam, ya, seringnya 1 malam, ya, seringnya 1 malam. Kalau memang seseorang itu baru dapat, ya, maka tidak mungkin 1 malam kemudian bersih suci, kan. Maka yang terbaik apa? Ikut jalan-jalan saja ke sana, ya, mungkin bareng suami, ya, atau kalau mungkin anak-anak, akhwat, bareng orang tua, ya, tidak mengapa, tidak usah umrah kalau hanya 1 malam, ya. Tapi berbeda ketika mungkin umrahnya 10 hari, dia mau di Mekah 10 hari, sementara baru dapat, maka langsung niat ihram, ya, baru dapat nih haid berhalangan, maka bagaimana? Tetap mandi dan sebagainya, karena kebiasaannya paling sepekan selesai, ya. Jadi selama 1 pekan ini, selama masih dalam keadaan berhalangan, dia tetap harus menjaga larangan-larangan ihram, ya, harus menjaga larangan-larangan ihram. Yang kemudian setelah bersih baru apa? Umrah, ya, setelah bersih baru umrah.
Kalau seandainya tanggung bagaimana? Maksudnya ada kemungkinan dia selesainya itu ada kemungkinan selesai atau tidak. Anggap saja dia umrahnya 7 hari dan kebiasaan datang bulannya itu 7 hari. Ya. Sementara dia pengen umrah, apa yang dilakukan? Bagaimana? Membaca kalimat syarat ketika ada kekhawatiran, boleh, tidak mengapa. Paham ya? Allahumma mahalli haitsu habasani, atau fa in habasani habis fa mahalli haitsu habasani. Ya Allah, sekiranya aku terhalangi dari menyelesaikan manasiku, umrahku, maka tempat halalku di mana aku terhalangi. Ya, maka ketika memang tidak bisa, dia niat dari awal, silahkan mandi seperti biasa niat, tapi ternyata pas sampai hari H, kalau di sini jam 2 ya, atau sampai jam, kalau pagi masih bisa umrah ya, sampai sebelum zuhur belum suci juga ya, maka dia cukup tahallul. Tapi niatnya itu isyarat, membaca syaratnya adalah saat berihram ya, ketika berada di miqat ya. Nah, itu penting ya. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran apa-apa, tidak perlu. Kemudian summa badal ightisal wa tatayyub yalbasu thiyabal ihram. Setelah mandi tadi, kemudian mengenakan minyak wangi, baru memakai pakaian ihram. Ya, baru memakai pakaian ihram ya. Wa hiya lirrijali izarun wa rida, dan bagi laki-laki berupa 2 kain, yaitu izar semacam sarung untuk bawah ya, selembar untuk bawah, warida selembar untuk atasan ya, selendang. Wa amal mar'atu fayalbas ma sya'at min athiyab ghayra alla tatabarraja bizina ya. Adapun wanita boleh mengenakan pakaian apa saja ya, tapi dia tidak boleh berhias dengan perhiasan ya, tidak boleh berhias dengan perhiasan ya. Pakaian warna hitam boleh ya, warna mungkin coklat boleh, warna biru boleh ya, tidak mengapa. Wala tantaqib, tidak boleh juga dia berniqab, mengenakan niqab atau burku'. Wala talbas al-quffazain, tidak boleh juga mengenakan kaos tangan ya. Wa tughatti wajhaha, jadi ini yang tidak diperbolehkan, tidak boleh berhias, tidak boleh pakai niqab, tidak boleh pakai sarung tangan ya. Kalau ketemu laki-laki bagaimana? Wa tughatti wajhaha indar rijal ghairal maharim ya, dia boleh menutup wajahnya dengan kain ketika bertemu dengan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya ya. Ya, kalau ulama sini, maka menutup wajah itu ketika bertemu laki-laki yang non mahram hukumnya wajib ya. Kemudian summa yusalli ghairul haid wan nufasa salatul fardhah in kana fi waqti fardhah. Kemudian selain orang yang haid dan nifas, dia mengerjakan salat wajib ketika memang bertepatan dengan salat wajib. Kalau dari syarqiyah di sini, terkadang ketika di musim dingin ya, itu bertepatan dengan waktu salat subuh ya. Beberapa kali saya pengalaman bis di sana sebelum waktu subuh ya, masih sebelum azan. Ini kalau musim dingin kan semakin ini ya, semakin agak siang ya, tapi kalau musim panas semakin malam ya. Beberapa kali masih memungkinkan ya. Ini kalau bisa bertepatan dengan waktu sholat, silakan. Dan Rasulullah SAW dahulu ketika di Dzulhulaifah sebelum berangkat bertepatan dengan sholat apa? Sholat zuhur ya, sholat zuhur. Makanya beliau sholat zuhur dulu. Wa illa, kalau tidak bertepatan dengan waktu sholat wajib, sholat rakaatain yanwi bihima sunnatul wudu ya, dia sholat 2 rakaat niatnya adalah sholat sunnah ba'da wudu ya, sholat sunnah ba'da wudu. Dan ini yang tepat insyaallah ya, yang tepat tidak ada sholat sunnah khusus untuk berihram ya, ini yang tepat insyaallah. Kemudian fa idza faragha minas salati ihram, kalau memang sudah selesai dari salat baru dia niat untuk ihram ya. Nah, ini waktu niatnya ya. Wa qala, kemudian dia mengucapkan labbaika umrah, ini paling minimal, labbaika umrah, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk mengerjakan umrah. Kemudian setelah itu baru bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak ya. Wa hadhihi talbiyatun nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah talbiyah Nabi
ya, wa rubbama zada, dan terkadang beliau menambahkan labbaika ilahal haqqi labbaik, ya, labbaika ya dzal fawadil, labbaika ya dzal ma'arij, ya. Ada tambahan-tambahan juga dari sahabat. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam talbiyahnya seperti ini. Wa sunnah lirijal rafu shauti bitalbiyah li hadits Sa'ib ibni Khallad radhiyallahu anhu, dan sunnahnya bagi laki-laki adalah mengangkat suara, bertalbiyah dengan mengangkat suara. Ya, dalilnya adalah hadis Sa'ib bin Khallad yang menjelaskan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, atani Jibril fa amarani an amur ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlal wal talbiyah, akhrajahul khamsah. Jibril datang padaku dan memerintahkanku, ya, dan menyuruhku untuk memerintahkan para sahabatku untuk mengangkat suara ketika bertalbiyah. Ya, ketika bertalbiyah, ketika memulai talbiyah labbaika umratan labbaika hajjan. Nah, ini diperintahkan oleh malaikat Jibril pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk laki-laki dengan mengeraskan suara. Wa li anna rafa sauti biha idharun li sya'irillahi wa i'lanun bitauhid. Karena mengangkat suara ini termasuk menampakkan syiar Allah, ya, dan termasuk dari menampakkan, mengiklankan, menampakkan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat talbiyah adalah kalimat tauhid, ya, yang sangat disayangkan ketika antum umroh bareng jamaah non Indonesia, ya, di satu bis, hampir tidak pernah terdengar mereka tak bertalbiyah. Antum pernah mendengar? Antum umroh sama orang lain, jamaah yang lainnya, satu bis yang lainnya, pakai umroh al-qaf atau yang lainnya, mereka bertalbiyah tidak? Kalau sebagian alhamdulillah, ya, saya berapa kali hampir tidak pernah mendengar mereka bertalbiyah, ya. Kalau di tengah kaum muslimin, sesama orang-orang yang mau mengerjakan umroh malu, apalagi di tengah orang-orang kufar nanti, ya. Padahal di sini apa, mau ibadah apa saja mudah, ya. Mau ibadah versi apa saja, versi madhab mana saja masih mudah, ya. Mengapa? Malu, ya. Buat apa malu? Ya. Yang malu antum atau dia? Apakah Anda sudah membelah hatinya? Ya, antum angkat suara tidak mengapa, malah terkadang kita malu, ya, semuanya diam kita malu gitu, ya, memalukan, sama-sama memalukan, ya, terkadang ngantuk tidur tidak mengapa, ya. Wa ammal mar'ah, adapun wanita, fala tarfa sautaha, maka dia tidak boleh mengangkat suara bitalbiyah, dengan talbiyah, wala ghairaha, atau dengan yang lainnya, minadz dzikri, dari zikir-zikir, li'anal matlub fi haqqiha at-tasattur, karena hak wanita itu adalah menutup diri, ya, tidak mengeraskan zikir, ya, tidak menonjolkan diri, ya. Kalau ada orang wanita yang ingin terkenal, itu penyakit, ya. Orang wanita pengen terkenal, ya, di sosial media, sekarang kan zamannya sosial media, itu penyakit hati, ya. Kalau sekiranya laki-laki seperti itu penyakit, apalagi wanita, ya. Seandainya laki-laki pengen terkenal, itu penyakit, ya. Hubbuz zuhur, ya, cinta popularitas itu penyakit. Makanya tidak mudah bagi orang yang sudah terkenal kemudian meninggalkan semua itu, ya, para artis contohnya dan yang semacamnya, kemudian tobat nasuha, hilang dari layar, itu sangat sedikit, hilang hingga seperti manusia biasa pada umumnya, ya. Bisa jadi mungkin kalau dia artis dipanggil artis, mungkin dia tidak mau dipanggil lagi, jangan, ya, karena secara umum mereka adalah tercela, ya. Bisa jadi dari dunianya haram, ya, kemudian cinta popularitas, banyak orang yang menginginkan,
kemudian sampai sini banyak orang melakukan hal yang tidak sepatutnya. Baik, kita lanjutkan. Wa ma'na qaulil mulabbi, lalu apa maknanya kalimat talbiyah ini? Ya, jadi arti dari ucapan orang yang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, apa artinya labbaik? Ijabatan laka ya Rabb. Ini sebagai bentuk mengijabahi panggilanmu ya Rabb. Wa iqamatan al-ta'ati, dan untuk menegakkan ketaatan padamu. Lianna Allah subhanahu da'a ibadahu ilal haji ala lisanil khalilain Ibrahim wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyeru hamba-hambanya untuk berhaji melalui lisan dua kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Allah mengatakan wa adzin fin nasi bil hajj, dan serulah manusia untuk berhaji, yaitu karijalan. Niscaya mereka datang padamu. Rijal di sini bukan laki-laki, tapi jamak dari rajil. Apa artinya rajil? Dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan dengan menunggangi hewan. Ya'tina, yang datang min kulli fajin amik, dari seluruh penjuru dunia. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka bisa menyaksikan berbagai manfaat, berbagai macam manfaat untuk mereka, baik manfaat duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Ya, jadi telah dipanggil sejak dahulu, ya. Tidak ada alasan orang yang sudah punya uang kemudian saya belum dapat panggilan, ya. Antum sering kan tahu bahwa saya panggilan yang mengirimkan itu panggilan siapa? Ya. Iya, dipanggil malakul maut. Hatta antum di bandara pernah dipanggil enggak? Panggilan terakhir, ngeri ya. Panggilan terakhir. Itu hanya di Indonesia saja ya. Di negara yang lainnya seperti itu tidak. Ada juga, jarang. Saya pernah pengalaman, kalau pasti di bandara kan panggilan terakhir buat bapak atau ibu fulan, fulana segera gini. Ya, dalam hati saya kasihan orang ini. Ya, dapat panggilan terakhir. Itu panggilan terakhir itu kan sudah daftar, kemudian pesawat mau berangkat kan. Kalau seandainya sudah check-in maksud saya, kalau belum check-in kan nggak ada panggilannya. Ya. Subhanallah, setelah beberapa saat setelah itu saya yang mengalami panggilan terakhir. Sampai ditinggal pesawat, ya. Ketinggalan. Antum bisa memecahkan rekor saya, salut saya. Tak daftarkan ke apa? Museum rekor. Nah, pernah ketinggalan kereta eksekutif. Pernah saya sekali-kalinya mau beli ketinggalan. Pernah ketinggalan pesawat lokal. Pernah ketinggalan pesawat internasional. Apalagi ya, coba ada nggak yang mematahkan rekor saya? Kabarkan kepada saya. Semoga jangan, ya. Cukup saya saja, ya. Taib, kita lanjutkan. Jadi sudah ada panggilan. Kalau sudah ada duit, sudah ada uang, ya sudah berangkat. Berangkat apa? Haji, ya. Tinggal berangkat. Wa idza kana man yuridul ihram khaifan min a'ik. Nah, ini kalau seandainya orang yang ingin ihram tadi dia khawatir dari suatu penghalang, yamna'uhu min itmami nusukihi, yang dapat menghalangi dari menyelesaikan nusuknya atau manasiknya. Ini ada kekhawatiran dalam dirinya, min maradin, baik itu sakit atau ghairihi atau yang lainnya, ya, seperti tadi seorang yang masih dalam keadaan haid atau khawatir akan haid, ya. Fa innahu yusannu an yasharita an niyatil ihram, maka dia disunnahkan untuk berisyarat, membaca syarat, ya, ketika niat berihram. Sedang sakit juga bisa jadi, orang sakit badan tidak enak, ya. Ini bisa menyelesaikan ihram atau tidak, ya. Ada kekhawatiran, ya. Ya, ada kekhawatiran. Fa yaqulu inda aqlihi, nah, ketika dia mengucapkan niatnya, dia tambahi dengan, ketika dia niat, ya, dia tambahi dengan kalimat in habasani habis fa mahalli haitsu habastani. Sekiranya aku terhalangi oleh sesuatu, maka tempat halalku adalah di mana engkau ya Allah menahanku di tempat itu. Maksudnya in mana animani, ya, ketika ada sesuatu yang menghalangi diriku, min itmami nusuki, ya, dari menyempurnakan nusuku, min marad, entah itu sakit, atau ta'akhur, atau mungkin terlambat, atau ghairihima, atau yang lainnya, fa ini ahillu bidzalika min ihrami, maka aku langsung tahallul, ya, dari ihramku.
Jadi kalau orang membaca kalimat syarat kemudian tidak bisa melanjutkan, maka dia untuk halalnya tinggal tahallul saja, selesai. Ya, kalau tidak kan repot nanti. Dia harus bayar hadyu, kemudian baru cukur. Setelah itu baru sebagian ulama mengatakan berkewajiban melakukan umrah tahun depan. Kalau itu haji berarti haji lagi tahun depan. Kan berat. Ya, kan berat. Ini kalau ada kekhawatiran. Kalau tidak ada kekhawatiran tidak perlu. Kalau tidak ada kekhawatiran maka tidak perlu. Dan ada beberapa sahabat yang pernah terlambat wukuf di Arafah, ya. Ada yang pernah terlambat wukuf di Arafah. Tapi itu pembahasan yang lain, nanti masuk ke fawat. Dan uniknya ikhwan sekalian, Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah lillahi ta'ala. Ya, antum kalau sudah masuk ihram tidak akan selesai dari ihram kecuali dengan tahallul, ya. Jadi terus kalau seandainya tidak keluar dari ihram, ya, maka ketika dia melakukan larangan-larangan ihram dia berdosa, terus bisa bertumpuk dosa itu kalau dia tidak tahallul. Ini ibadah haji dan umrah, ibadah yang mulia, ibadah yang unik. Seseorang akan senantiasa dalam keadaan ihram selama dia belum selesai, selama belum dia tahallul, ya. Nah, hanya ibadah yang mulia ini yang perlu dipelajari dengan benar supaya tidak keliru, supaya tidak salah. Lanjut, ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Duba'ah binti Zubair. Karena Nabi pernah menemui Duba'ah putri Az-Zubair. Faqala, lalu berkata, la'allaki aratil hajj, ya. Sepertinya anti ingin berhaji. Faqalat, lalu dia menjawab, wallahi ma ajiduni illa waji'ah, wa ya Rasulullah, tidaklah aku mendapati diriku melainkan dalam keadaan sakit. Aku sedang sakit. Qala, Rasul mengatakan, huji wasyariti, silakan berhaji anti dan silakan membaca kalimat syarat. Wa quli, ucapkanlah, Allahumma mahalli haitsu habastani, ya Allah, tempat halalku adalah di mana tempat engkau menghalangi diriku untuk menyempurnakan nusukku. Wa qala, dan beliau bersabda, innalaka ala rabbika innalaki ala rabbiki mastathnaiti, hadisun sahih, ya. Engkau bagimu untuk menyelesaikan nusukmu, ya, selama engkau mengucapkan isyarat tersebut, ya, istitsna tersebut, pengecualian tersebut, ya. Nah, ini kalau khawatir, hadis sahih. Wa amma man la yakhafu min a'iqin yamna'uhu min itmami nusukihi, adapun orang yang tidak ada kekhawatiran dari sesuatu yang dapat menghalangi dirinya dari menyempurnakan nusuknya, fala yanbaghi lahu an yasyarit, maka tidak sepatutnya untuk membaca kalimat syarat. Kapan hari di awal-awal dibuka umrah ketika pandemi, ya, awal-awal dibuka umrah, antum ada kekhawatiran tidak? Ini bisa umrah atau tidak nih? Ya, khususnya yang pergi, ya. Makanya ada sebagian orang Saudi, ada satu aja nelpon, ya, Syekh Muhammad, ini kita mau umrah, ada PRT, ada ibu mau ikut, ya, tolong ajari dia kalimat isyarat ini, ya, karena kita tidak tahu nanti bisa lanjut atau tidak. Ini kan ada kekhawatiran, ya. Ya, akhirnya ya, sudah telepon ibu, nanti kalau diajarkan sama baba demikian ikuti saja. Oke siap, ya, saya terangkan, ya. Kemudian sudah akhirnya ketika di mikot membaca kalimat tersebut karena ada kekhawatiran. Tahu sendiri ketat, ya, masalah tasri dan sebagainya, ya. Kalau baru masuk udah ada pengecekan tasri, kalau tidak suruh mutar, ya, kan berat, ya. Makanya itu ada kekhawatiran, maka tidak mengapa. Kalau tidak ada kekhawatiran atau seger sehat, tidak ada masalah apa-apa, ya, kemudian antum membaca ini tidak sesuai tuntunan, ya, tidak diperlukan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahrama wa lam yasyarat, karena Nabi itu melakukan ihram dan beliau tidak membaca syarat. Apalagi di haji wada beliau yang beliau datang langsung dari kota Madinah bersama sahabat yang lainnya yang jaraknya 450 km, yang merupakan miqat paling jauh di Dzul Hulaifah. Beliau tidak membaca syarat, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang tidak sakit pun tidak membaca syarat, yang tidak ada kekhawatiran, tidak ada yang namanya membaca syarat.
Ya, walam yasyarit. Wa qala, dan beliau mengatakan li ta'khudhu anni manasikakum, silakan kalian mengambil manasik haji kalian dariku, ya. Nah, yang beliau sampaikan caranya adalah seperti ini. Ya, walam ya'mur bil isyarat kulla ahadin amran aman, dan beliau tidak menyuruh ya setiap orang secara umum untuk membaca kalimat syarat ini. Wa inna ma amara bihi Duba'ah bintaz Zubair. Beliau hanya memerintahkan pada Duba'ah bintaz Zubair radhiyallahu anhuma liwujudil marad biha, karena dia sedang sakit. Wal khauf min adam itmami nusukiha, dan ada kekhawatiran ya tidak bisa menyelesaikan manasiknya. Ya, kalau ada kekhawatiran boleh, tidak mengapa. Wa yanbaghi lil muhrim an yukthira min at-talbiyah li annaha syi'arul qawli linusuki. Ya, khususan inda taghayyuril ahwal wal azman. Ya, sepatutnya seorang yang berihram untuk memperbanyak talbiyah, karena ini adalah syiar ucapan, ya. Syiar yang berupa ucapan ya bagi manasik tersebut, khususnya ketika ada perubahan keadaan dan waktu. Ya, kalau sekarang sih normal-normal saja, tidak ada apa-apa ya. Kalau antum dari Qadrul Manazil atau dari Asyil Kabir sampai Mekah paling sekitar berapa menit? 50. Itu nyaman-nyaman saya, tidak ada apa-apa. Berbeda kalau seorang datang dari Madinah tadi, yang kemudian naiknya hanya hewan unta, ya. Kalau di kereta, berapa jam katanya? 2 jam. Ada yang pernah? Ya, ada yang pernah mengambil ihram dari sana, dari Dzul Hulaifah, naik kereta. Nah, 2 jam sampai. Ya, lebih cepat daripada dengan mobil 4 jam lebih. Ya. Nah, kalau keadaan berubah ya, atau waktu, kemudian misal an ya'lu murtafi'an, atau mungkin naik ya, aw yanzila munkhafadha, ataupun turun ya, aw yuqbila lailun, atau datang malam, aw naharun, atau siang, aw yahumma bi mahdzurin aw muharramin aw dzalika, atau mungkin dia ingin melakukan larangan ihram atau hal yang diharamkan atau yang selainnya, ya, maka disyariatkan untuk memperbanyak talbiyah ya. Kalau sekarang antum siang-siang terus kalau sampai di sana, kalau malam-malam terus ya, tidak berubah siang malam malam siang ya, karena hanya kurang lebih 50 sampai 1 jam, 50 menit sampai 1 jam dari Sailul Kabir ya. Naik turun pun tidak ada, kecuali kalau antum lewat Wadi Mahram dari mana Al-Hada, itu turun terus ya. Ya, adapun kalau itu terus jalannya lurus saja. Intinya diperbanyak, bertalbiyah. Wa yasamiru fi talbiyati fil umrah minal ihram ila an yashra'a fi tawafi, dan disyariatkan ya untuk terus-menerus membaca talbiyah untuk umrah. Ini untuk umrah ya, dari mulai ihram sampai dia hendak memulai tawaf. Kalau umrah itu dari saat ihram sampai hendak memulai tawaf, itu disyariatkan terus membaca talbiyah. Wa fil haji, adapun haji, minal ihram ila an yarmiya jamratal aqabah yaumal id, maka disyariatkan membaca ihram ya, membaca talbiyah dari ihram sampai saat hendak dia melempar jumrah aqabah pada hari Idul Adha, hari ke-10. Jadi tetap ya, kalau untuk haji dari dia memulai ihram dari tarwiyah, seandainya dia haji tamattu, kemudian pergi ke mana? Ke Arafah ya, kemudian di sela-sela doa di Arafah juga dia masih disyariatkan bertalbiyah. Kemudian ketika menuju Muzdalifah pun demikian, ketika kembali ke Mina hari ke-10 sampai mau melempar jumrah, itu tetap disyariatkan untuk memperbanyak talbiyah. Kecuali kalau ada hal-hal tertentu khusus, maka silakan ya diutamakan ya, seperti memperbanyak doa hari Arafah, itu yang utama. Tapi kalau mau ngaji, mau zikir, mau talbiyah, boleh, tidak mengapa ya. Naam. Ini khususnya yang mau berhaji, yang ada niat ya. Saya doakan semoga bisa pergi semuanya ya, dan lebih fokus coba untuk belajar manasiknya, dan insyaallah kita akan adakan kajian khusus juga nanti insyaallah, kajian spesial dengan calon para haji. Siapa saja mau berhaji ya, insyaallah. Paham ya perbedaan antara talbiyah saat umrah dengan saat berhaji. Kemudian fa idza qurba min Makkah, kalau sudah dekat Makkah, ini karena kita membahas umrah ya.
sunnah an yaktasila lidukhuliha in tayassar. Maka disunnahkan untuk mandi sebelum masuk Mekah apabila mudah baginya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu lewat mana? Sekali lagi Bir Dzul Hulaifah berapa kilo? Berapa hari? Berhari-hari. Ya. Kalau kita berapa jam? Ya itu tadi, ya, hanya sebentar. Ya, jadi seandainya mungkin seseorang capek mau mandi lagi boleh, tidak mengapa. Ya. Nah, ada Rasulullah SAW dari jauh dahulu, ya. Demikian pula keadaan debu dan sebagainya. Kalau sekarang naik bis nyaman, ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqtasilu inda dukhuliha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu itu mandi terlebih dahulu sebelum masuk Makkah. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, dan dari Abdullah bin Umar dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Makkah. Nah, kalau antum mau masuk seperti ini bagus juga. Adalah Nabi dahulu ketika masuk Makkah dakhala min athaniyatil ulya allati bil Batha. Ya, beliau naik dari athaniyah al-ulya, dari bukit yang atas, bagian atas dekat al-Butha. Ini maksudnya dekat kuburan al-Ma'la. Jadi beliau masuknya dari atas sana. Jadi atas maksudnya di sini dari Ma'la, dari Gazzah, dari arah Marwah. Ya, antum sering kan seperti itu? Nah Rasulullah SAW dahulu lewat situ. Masuknya lewat situ. Wa idza kharaja min athaniyatis sufla, dan ketika keluar maka keluarnya beliau dari athaniyah sufla, dari bukit bawah, dari daerah bawah. Ya, muttafaqun alaihi. Mana daerah bawah itu? Kalau sekarang katanya ulama mengatakan dari babul umrah, dari pintu umrah. Ya. Kalau atas namanya al-Qida, Qida. Kalau bawah namanya Kuda. Tengah-tengah itu Kudai. Ya, atas, dan ini agak serang kalau kita lihat atasnya di sini yang tadi Marwah. Kalau saya berarti kalau antum agak sini ya, pintu umrahnya. Nah, kalau Kudai yang antum tahu, daerah Kudai, ya. Dari Qida masuknya, keluarnya dari Kuda, ya. Bukan dari Kudai, beda lagi. Itu sunnahnya. Coba antum lihat ketika jalan-jalan, lihat babul umrah itu sebelah mana. Pernah lihat kan? Cuma mungkin enggak ngeh ya. Hatta sampai sekarang pun anda enggak hafal mana pintu-pintu apa saja. Pintu yang paling besar itu kalau dari Ajiat itu namanya Abdul Aziz ya. Pintu Assalam itu kalau dekat sofa ya. Itu yang atas apa yang bawah? Karena nanti beda lagi, ada Bani Syaibah juga. Ya, pintu-pintunya banyak, enggak tahu ada berapa pintu, coba baca-baca. Ya. Banyak sekali pintu-pintunya. Wallahu a'lam. Nah, itu kalau mau sunnahnya. Fa idza tayassara lil hajj ad-dukhul min haitsu dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khuruj min haitsu kharaja fa huwa afdal. Sekiranya mudah bagi seorang yang berhaji masuk dan keluar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang lebih utama. Kemudian baru adab menuju apa? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ya, ketika beliau mandinya itu menginapnya di Dzituwa, daerah Dzituwa. Di mana Dzituwa? Kalau antum cari sekarang, antum tahu Sabko? Antum kalau dari Jarwal itu kan ada Sabko ya, Jarwal. Dari apa? Taisir itu, dari Taisir, termasuk teman kemarin yang umrah itu kemarin diberhentikan di Sabko, yang naik bis yang salah itu, ya. Nah itu kan ada jalan yang menjauh ke haram. Ada kan ke haramnya agak naik kemudian turun ya. Nah ini yang jalan kebalikannya sana, keluar itu kan Sabko ke Riyadh, Sabko ke Madinah, terus kemana lagi nggak hafal urutannya. Terus saja nanti di situ ada masjid kecil dan ada sumurnya, itu namanya Dzituwa. Ya, wallahu alam, katanya di situ tempatnya. Ya, berarti dekat mana itu? Jarwal. Nah kalau dari situ nanti atas ini, kalau antum lihat di peta atas, kalau mau ke Qida ke sini jalannya, baru turun ya, daerah sini. Karena nanti nyambung ketemu ke sini ke bawah yang lewat perluasan atau Jabal Umar dan seterusnya. Ya. Antum pelajari di peta, tulis Dzituwa, akan muncul daerah di situ. Ada masjid kecil yang sudah tidak dipakai. Nah, menginap di situ, kemudian mandi, masuknya lewat atas, turunnya bawah agak serong ke kiri.
Nah, kemudian beliau menjelaskan adab masuk ke Masjidil Haram dan masjid-masjid secara umum. Fa idza wasala al-Masjidil Haram, ketika sampai Masjidil Haram, qaddama rijlahul yumna, dia dahulukan kaki kanan lidukhuli saat masuk. Wa qala, dan membaca doa bismillah. Ya, ini yang disyariatkan ya. Pertama bismillah, kemudian salawat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian Allah maghfirli dzunubi, dan ini juga hadisnya sahih. Ya, Allah maghfirli dzunubi, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, waftahli abwaaba rahmatika, dan bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ya, kemudian baca a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim, ya, wa bisultanil qadim minasyaitonir rajim. Ya, baca doa ini paket lengkapnya. Kalau antum hanya Allah maftahli abwaaba rahmatika boleh. Ya, mudah dihafalkan. Pertama bismillah, kemudian salawat, kemudian Allah maftahli abwaaba rahmatika, ini sudah hafal ya, insyaallah. Kemudian wa yadkhulu bi khusyu'in wa khudu', masuk dengan khusyuk, dengan tunduk, wa ta'dhimin lillahi azza wajal, dengan penuh pengagungan pada Allah. Mustahdiran bidzalika nikmatallahi alaihi bi tasiril wusul ila baitihil haram, dia hadirkan nikmat Allah atasnya karena dia dimudahkan untuk bisa sampai di rumah Allah al-Baitul Haram. Ya, biasanya hal ini awal-awal ya, pertemuan pertama dengan Masjidil Haram masih semangat, masih menghadirkan suasana yang khusyuk ya. Kedua, ketiga, keempat sudah beda lagi. Ya. Atau mungkin kalau lama enggak kesana-sana, setelah 2 tahun enggak kesana, awal datang ke sana mungkin sedih lagi ya. Orang pertama datang ke sana nangis mungkin ya. Lama-lama yang dicari pasar terus. Enggak nangis-nangis lagi ya. Sampai apal, ini mau beli jam Al-Fajar di sini, minyak murah di sini, mau jilbab di sana, kaos kaki di sini, permen batu di sana, coklat dan seterusnya, hafal ya. Kalau sana murojaah lagi. Murojaahnya setiap sekali sana umroh sekali murojaah terus ya. Kalau sekiranya dia mau membaca seperti ini pun boleh ketika pertama kali melihat Ka'bah ya. Riwayat dari Ibnu Abbas, beliau mengangkat kedua tangannya, dan riwayat dari Umar bin Khattab membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam ya, maka itu dibolehkan. Atau boleh juga membaca doa-doa yang lainnya ya. Kemudian tsumma yataqaddam ilal baiti muttajihan nahwal hajaril aswad, kemudian dia maju menuju ke Al-Ka'bah ya, kemudian dia menuju ke Al-Hajar Al-Aswad ya, liyabtadi'a at-tawaf, untuk memulai tawaf. Wala yaqulu, dan jangan dia mengucapkan nawaitu tawaf li'annahu lam yarid an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak perlu membaca nawaitu tawaf karena itu tidak ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau nawaitu as-sa'i, saya niat sa'i, tidak ada juga. Atau nawaitul umrah juga tidak ada. Niat di dalam hati ya, niat itu di dalam hati ya, dan tidak ada lafaz-lafaz khususnya. Niat mengerjakan sesuatu itu sudah merupakan niat. Kalau umrah atau haji ditandai dengan talbiyah labbaika umratan atau labbaika hajjan ya. Tayyib. Wan niyah mahalluhal qalb, dan niat itu tempatnya hati ya. Niat itu tempatnya hati. Kemudian selanjutnya, jadi dimulai dari Hajar Aswad tadi, fayasalim al-hajar al-aswad biyadihil yumna, dia usap Hajar Aswad, batu hitam, dengan tangan kanan. Wa yuqabbiluhu, lalu dia cium Hajar Aswad tersebut, in tayassara lahu dzalik, kalau mudah baginya. Sekarang hampir tidak mudah. Ya fa'alu dzalika ta'dhiman lillahi azza wa jalla, dia lakukan hal tersebut untuk mengagungkan Allah, waqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengikuti petunjuk Rasulullah, la i'tiqadan anal hajar yanfa aw yadur, tanpa ada keyakinan bahwa batu tersebut bisa memberikan manfaat atau mudarat. Ya, dia melakukan itu untuk tunduk pada Allah, mengikuti Rasul, bukan pengagungan berlebihan terhadap batu. Ya, karena batu ya adalah batu, tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Fa inna madzalika lillah. Ya. Dia melakukan manfaat dan mudarat itu adalah dari Allah azza wa jalla semata. Ya. Makanya dari riwayat wa an amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, riwayat dari Umar bin Khattab anhu kana yaqabbilul hajar, bahwa beliau dahulu itu mencium Hajar Aswad, wa yaqul, dan beliau berkata
Inilah alam annaka hajar. Aku benar-benar tahu engkau ini adalah batu. La tadur wa la tanfa. Tidak bisa mendatangkan madarat atau manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Sekiranya aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Ya, rahul jamaah diriwayatkan oleh para ulama, ya, banyak ulama. Nah, jadi karena mengikuti Rasul, ya, bukan mengagungkan tempat-tempat tertentu, ya, mengagungkan benda-benda tertentu dengan keyakinan-keyakinan tertentu yang tidak ada penjelasannya di dalam syariat, ya. Kita meyakini berkaitan dengan masalah Hajar Aswad boleh, tapi yang sesuai dengan syariat. Contohnya apa? Berkaitan dengan Hajar Aswad, ya, bahwasanya Al-Hajar Al-Aswad nazala minal jannah, bahwasanya Hajar Aswad itu turun dari surga dalam keadaan awalnya apa? Abiyat, putih, ya. Kemudian sawadathu khotaya bani Adam, menjadi hitam karena dosa-dosa bani Adam. Ini yang sahih, riwayat sahih dari Rasulullah SAW. Kita harus meyakini seperti itu, ya. Tapi berkaitan dengan masalah memberi manfaat, bisa mendatangkan madarat, ya, maka ini datangnya dari Allah. Tidak boleh kita meyakini lah itu Hajar Aswad atau batunya Ponari Sweat batunya siapa? Mas Ponari atau yang lainnya. Semakin kesini semakin banyak hal-hal seperti itu, ya. Jadi tidak boleh kita meyakini dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Ini kalau mudah, meskipun sekarang dari dulu pun hampir tidak mudah. Bahkan di antara antum yang berapa di atas 20 tahun mungkin ada yang belum pernah mencium Hajar Aswad, ya. Sebab paling lama sini siapa? Dan paling muda umurnya di sini siapa? Ya. Yang bisa melakukan orang Madura, ya, Cak. Ya, Cak. Gimana caranya, Cak? Sahib-sahib antum bukan? $200 itu kalau masih di luar. Kalau semakin dekat tambah lagi. Ya, coba tanya sama yang pernah. Fa in lam yatayassar lahu taqbil, sekiranya tidak mudah untuk mencium, istalamu biyadihi, maka cukup diusap dengan tangannya. Wa qabbalah, dan dicium tangan tersebut. Fa fi sahihain, di riwayat Sahih Bukhari dan Muslim min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari riwayat Ibnu Umar, annahu salamal hajar, beliau mengusap Hajar Aswad biyadihi, dengan tangannya, thumma qabbala yadahu, kemudian beliau mencium tangannya. Wa qala ma taraktuhu mundu ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, aku tidak pernah meninggalkan hal ini setelah aku melihat Rasul melakukannya sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau tidak dengan tongkat, dengan kayu boleh, ya. Mungkin seorang berjalan dengan tongkat, dengan kayu boleh, ya. Tapi ini pun tidak mudah. Fa in lam yatayassar lahu istilamuhu biyadihi fala yuzaham. Kalau tidak mudah juga mengusap dengan tangannya, maka tidak perlu berdesak-desakan. Li'anna ziham yu'dhihi, karena zahmah, ya, berdesak-desakan, beramai-ramai itu mengganggu, ya. Mengganggu kekhusyuan, ya, terkhusus juga khususnya mengganggu para wanita juga, ya. Wa yu'dhi ghairahu, dan mengganggu orang lain. Wa rubbama hasala bihi dharar, dan dia bisa mendapatkan sesuatu yang membahayakan dirinya. Wa yadhibul khusyu', menghilangkan khusyuk. Wa yakhruj bitawaf amma syara'a min ajlihi min at-ta'abbud lillah, dan bisa, ya, membawa hal yang keluar dari yang disyariatkan dari ibadah tawaf, ya, kepada hal yang tidak disyariatkan. Wa rubbama hasala bihi laghbun wa jidalun wa muqatalah, bisa jadi, ya, ada hal yang sia-sia atau mungkin debat, ya, perdebatan, ayel-ayelan, atau bahkan apa, saling muqatalah, ya. Saling muqatalah itu secara asal berperang, ya, ya, menunjukkan terjadi hal yang tidak diinginkan, dorong-dorongan atau hal yang tidak baik yang lainnya, ya. Bahkan akhir-akhir ini pun yang terjadi, orang sedang ihram, ya, malah berantem, ya. Iya kan, Pak? Kemarin Ramadan pernah lihat videonya, dan pas saat umroh juga ada siapa yang lihat kemarin, ada yang laporan, Ustaz saya juga lihat kemarin, kata dia. Lupa saya siapa yang ngomong sama saya. Ya.
Itu kalau seperti itu bukan melembutkan hati tapi malah mengeraskan hati. Ya, kita inginnya dengan ibadah hati kita semakin lembut. Ya. Wa yakfi an yushira ilaihi biyadihi walau min ba'id. Ya. Nah, kalau memang tidak bisa karena zahmah ramai, ya, khawatir berdesak-desakan, maka cukup dia berisyarat menunjuk dengan tangannya meskipun dari jarak yang jauh. Meskipun dia tidak berada di sahnnya, berada di lantai 1, 2 atau lantai 3. Wa fil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari hadis Ibnu Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawafa bil baiti ala ba'ir. Beliau itu tawaf di atas unta. Kullama ata ala rukni asyara ilaihi. Setiap kali beliau melewati rukun, ya, Hajar Aswad, maka beliau hanya menunjuk saja, ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, asyara ilaihi bi syai'in kana indahu wa kabbar, ya. Dan beliau di riwayat yang lain disebutkan beliau berisyarat atau menunjuk dengan sesuatu, dengan benda, ya, dengan tongkat atau kayu atau semacamnya yang ada pada beliau, wa kabbar, dan beliau mengucapkan takbir. Ya, boleh dengan bismillahi Allahu akbar atau Allahu akbar. Ya, dimulai dari Hajar Aswad, selesai kembali di Hajar Aswad. Tsumma yakhudhu dzatal yamin, kemudian baru mengambil ke arah kanan. Ya. Wa yaj'al baita an yasarihi, dia jadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Ya. Fa idza wasala ruknal yamani salamahu intayassara lahu binuni takbilin. Sekiranya mudah baginya apabila sampai ke rukun Yamani, ya, maka dia dia usap apabila mudah baginya tanpa dicium, cukup diusap saja. Fa in lam yatayassar fala lahu fala yuzaham. Kalau tidak mudah maka tidak perlu berdesak-desakan untuk melakukannya. Wala yasalim minal bait iswal hajar al aswad war ruknul yamani, dan tidak ada tempat dari Ka'bah itu yang diusap kecuali dua tempat ini saja, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Li'annahuma kana ala qawaid Ibrahim, karena keduanya ini yang berdiri di atas pondasi Nabi Ibrahim. Wa li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasalim siwahuma, dan Nabi pun tidak mengusap kecuali hanya keduanya. Ya. Pondasi Ka'bah yang dibangun di zaman Nabi Ibrahim bentuknya persegi panjang atau kotak seperti sekarang. Persegi panjang bukan berarti panjang banget, ya. Jadi bukan kotak. Ya. Kan ada Hajar Aswad, kemudian ada rukun Yamani, kemudian yang sebelah sananya ada Hijr Ismail yang ada tengkungan itu. Ini kalau diteruskan kan terus, ya. Kotak di sini, kemudian di sini ada lengkungan. Ini kalau diteruskan dua rukunya, ya ini dua rukunya, ya, agak panjang. Makanya orang kan tidak boleh tawaf dari dalam Hijr Ismail itu, ya, dalam Hatim atau Hutaim namanya, Hatim, ya. Hijr tidak boleh, karena itu bagian dari dalam Ka'bah. Dan orang dianjurkan, disunahkan juga untuk salat di situ, karena itu termasuk bagian dari Ka'bah ketika memang memungkinkan, ya. Dahulu orang-orang kufar Quraisy ketika membangun Ka'bah, duit mereka kurang, sementara mereka tidak mau menggunakan harta yang haram, ya, untuk membangun Ka'bah, nggak mau dengan harta yang haram. Ini orang-orang kufar Quraisy dahulu mereka, ya, karena tidak cukup, akhirnya sudah terjadi sebagaimana yang sekarang ini. Pernah di zaman siapa? Di zaman Khalifah siapa pernah sesuai dengan qawaid Ibrahim. Ya, kemudian ketika datang khalifah selanjutnya dirubah lagi sebagaimana sekarang, ya, hingga beberapa kali seperti itu, ya, hingga akhirnya ada di zaman siapa waktu itu ada seorang bertanya kepada Imam Malik, boleh nggak dirubah lagi? Ya jangan, ya, nanti kalau dirubah lagi setiap datang raja, setiap datang khalifah akan jadi kayak bahan permainan, ya, dirubah terus, ya, bangunan Ka'bah, sehingga terjadi seperti sekarang ini, ya. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak ingin untuk merubah. Ya, sekiranya umatmu, wahai Aisyah, ya, bukan orang yang baru dengan Islam nih, aku akan akan bangun Ka'bah ini sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim dahulu. Rasulullah SAW tidak melakukannya. Yang kemudian yang berhasil melakukannya siapa sih? Abdullah bin Zubair, ya. Abdullah bin Zubair atau siapa yang berhasil membangunnya. Tapi kemudian setelah datang khalifah selanjutnya dirubah lagi, ya. Nah, ini Rasulullah SAW tidak melakukannya, ya, karena khawatir terjadi fitnah, bahan omongan, bahan ini itu. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memperhatikan maslahat,
ya, meninggalkan sesuatu karena untuk kemaslahatan yang bersifat umum, ya. Nah, makanya yang benar-benar rukun dari 4 rukun yang ada adalah rukun yamani dan hajar aswad, ya. Wara Imam Ahmad an Mujahid an Ibni Abbas annahu tawfa ma'a Muawiyah bil bait. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau pernah tawaf bersama Muawiyah di sekeliling Ka'bah. Faja'ala Muawiyah yastalim al-arkan kullaha. Kemudian Muawiyah mengusap seluruh rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Iraqi, rukun Syami, usap semuanya. Faqala Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas mengatakan, lima tasalim hadani ruknaini wa lam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam yasalim huma. Mengapa engkau mengusap 2 rukun ini sementara Rasul tidak mengusapnya, yaitu rukun Syami dan Iraqi? Faqala Muawiyah, kemudian Muawiyah menjawab, laisa syai'un minal baiti mahjura, ya, tidak ada tempat dari satu pun ini yang ditinggalkan, yang boleh ditinggalkan, ya. Ini hujahnya Muawiyah. Kemudian Ibnu Abbas mengingatkan, ya, faqala Ibnu Abbas mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah, sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Muawiyah mendengar itu mengatakan, shadaqta, engkau benar, ya, langsung menerima nasihat. Ya, semakin kesini sekarang semuanya dipegang semuanya, bukan hanya 4 rukun, semuanya pakai dipegang, diusap-usap, ya, ada apanya di situ. Nah, semuanya diusap-usap, digunting, disimpan, bawa ke Indonesia, ya. Tidak ada tuntunannya. Wa yaqulu baina ruknainil yamani wal hajar al aswad, dan disyariatkan untuk membaca antara rukun yamani dan hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Ini doa yang disyariatkan saat tawaf, ya. Wa kullama marra bil hajaril aswad fa'ala ma sabaqa wa kabbar. Ya, setiap kali dia melewati hajar aswad, melakukan seperti ini dan bertakbir, atau bismillahirrahmanirrahim, atau Allahu akbar saja sambil berisyarat, ya, atau menunjuk. Wa yaqulu fi baqiyati tawafihi, dan mengucapkan, dia boleh membaca atau di sisa-sisa tawafnya selain ini, ya, ma ahabba min dzikrin wa du'a wa qiraah, apa saja yang dia sukai, mau zikir, mau berdoa, mau membaca Al-Qur'an boleh. Fa inna ma ju'ila at-tawaf bil baiti wa bis safa wal marwa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Ini penting, ya, karena disyariatkannya tawaf di sekeliling Ka'bah, demikian pula sa'i Safa dan Marwa, kemudian melempar jumrah, itu intinya untuk menegakkan zikir pada Allah, ya, karena manusia ingat Allah, ya, bukan kalau melempar jumrah berarti melempar setan, ya, sehingga melempar boleh apa dengan apa saja, ya, atau demikian pula keras-kerasan dalam berdoa sehingga mengganggu yang lainnya, ya, atau melakukan hal yang lainnya. Bahkan ada yang membaca Pancasila, apalagi selain Pancasila, ada yang baca Mars apa gitu, ya, kalau tidak salah. Nah, hubul watan, ya, dan lain sebagainya, tidak ada syariatnya. Itu sesuatu yang, ya, yang baru dalam agama, haram, ya, tidak diperbolehkan, ya. Di satu sisi sebagai bentuk penghinaan juga pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah semuanya telah disyariatkan jelas. Jangan mendatangkan sesuatu yang tidak pernah ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Minimal kita mengingkari dalam hati, itu jelas kemungkaran, ya. Mau apa pakai apa, ya, apa saja selain dari yang disyariatkan maka tidak dilakukan. Lebih baik dia ngobrol, ya. Kalau ngobrol masih dibolehkan, ya, daripada melakukan hal seperti itu yang diyakini sebagai ibadah, ya. Maka itu membahayakan diri dan orang lain, apalagi kalau mengajarkan pada orang lain, ya. Kemudian was sunnah lirrajuli fi hadzal tawaf, ani at-tawaf awal ma yaqdim, dan sunnahnya bagi laki-laki pada tawaf ini, yang saya maksud adalah tawaf ketika pertama kali datang, an yattabi'a fi jami'i tawafihi wa yarmula fi al-ashwat ats-tsalatsa al-ula minhu, yaitu dia melakukan ittiba,
ya. Kemudian juga lari-lari kecil di 3 putaran pertama. Dunal arba'al baqiyah, tapi tidak untuk 4 putaran yang tersisa. Apa itu al-ittiba? Apa itu ramal? Al-ittiba fahuwa an yubriza katifahal aiman, ditampakkan bahunya sebelah kanan. Faya ja'ala wasata ridaihi tahta ibtihi, dijadikan tengah kain selendangnya itu, kain ihramnya itu di tengah ketiaknya sebelah kiri, sebelah kanan. Wa tarafaihi ala katifil aisar, adapun kedua ujungnya untuk menutup bahunya sebelah kiri, ya. Sebagaimana yang antum sudah ketahui, jangan kebalik, ya. Yang kiri yang ditutupi, yang kiri yang dibuka, yang kanan yang ditutupi, ya. Wa amar ramal, adapun ramal artinya bahwa isra'ul masyi ma'a muqarabatil khuta, yaitu berjalan dengan cepat dengan langkah yang sama, ya. Jadi berlari-lari kecil. Ini disyariatkan juga pada 3 putaran pertama. Dan ini nanti secara prakteknya pun hanya antara Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Adapun dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad dengan berjalan biasa, ya. Wa tawaf sab'atu asywat, dan tawaf itu dilakukan sebanyak 7 putaran. Yabtadi minal Hajaril Aswad wa yantahi bihi, dimulai dari Hajar Aswad dan selesainya di situ lagi. Wala yasihu tawaf min dakhilil hijr, dan tidak sah tawaf dari dalam hijr tadi yang disebut oleh umumnya orang sebagai hijr Ismail, ya. Ini tidak sah tawaf di situ. Taib. Fa idza atamma sab'ata asywat, kalau sudah selesai 7 putaran, taqaddama ila maqam Ibrahim, maka dia menuju ke maqam Ibrahim, dia maju ke depan, ya. Fa qara'a, dan baca, wa takhidhu min maqam Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat untuk salat. Tsumma shalla raka'ataini khalfahu, kemudian salat 2 rakaat di belakangnya, qariban minhu, dekat darinya, intayassar, kalau memang mudah baginya. Wa illa fa ba'idan, kalau tidak maka jauh pun boleh. Yaqra'u fil ula ba'dal Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, wa fil tsaniyah ba'dal Fatihah qul huwallahu ahad, ya. Pada rakaat pertama membaca surat pendeknya Al-Kafirun, rakaat keduanya surat Al-Ikhlas. Tsumma yarji'u ilal Hajar al-Aswad fa yasalimuhu in tayassara lahu, kemudian kembali ke Hajar. Setelah selesai, ya, mau minum Zam-Zam boleh, ya. Kemudian kalau sudah selesai, dia kembali ke Hajar Aswad dan mengusapnya kalau memang mudah. Wa illa fala yusyira ilaihi, kalau tidak mudah kembali ke sana, ya, tidak perlu berisyarat juga, ya. Jadi ya sudah, langsung ke mas'a, tempat sa'i. Berarti selesai ini tawafnya, ya. Tawafnya selesai, dan insyaallah pahamlah secara rinci, sudah jelas. Lanjut. Tsumma yakhruju ilal mas'a liyas'a, kemudian dia keluar ke tempat sa'i, ya, untuk melakukan sa'i. Fa idza dana minas safa qara'a, ketika sudah dekat kepada bukit Safa, dia membaca firman Allah, inna safa wal marwata min sya'airillah, sungguhnya Safa dan Marwa, bukit Safa dan Marwa itu termasuk dari syiar-syiar agama Allah. Wala yaqra'uha fi ghairi hadzal maudhi, dan tidak perlu dibaca kecuali pada tempat itu saja. Sebagian ada yang membaca pada putaran kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya dia membaca, ya. Ini tidak disyariatkan. Disyariatkannya itu pertama sebelum dia melakukan sa'i, ya, ketika sebelum pas naik itu, ya. Tayyib. Tsumma yarqa'na Safa, kemudian naik ke bukit Safa, ya, hatta yaral Ka'bah. Ini kalau di bawah, ya. Kalau di lantai dasar, bukan basement, ya, lantai dasar, maka bisa melakukan hal ini. Kemudian naik, bisa kelihatan Ka'bahnya. Fayastaqbiluha, lalu dia menghadap ke arah kiblat. Wa yarfa' yadayhi, dia angkat kedua tangannya. Fayahmadullaha wa yad'u bima syaa an yad'a, kemudian dia bersyukur pada Allah dan berdoa dengan apa yang dia inginkan. Wa kana min du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam huna, dan di antara doa Nabi di sini adalah, ya, bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Yukarriru dzalika 3 marrat. Dia ulangi berapa kali zikir ini? 3 kali. Wa yad'u bainaha, dan berdoa di antara 3 kali tersebut. Berarti berdoanya berapa kali? Dua kali, ya. Sebagian ada mengatakan doanya juga tiga kali, ya. Nah, ini dilakukan di bukit Safa.
Kalau tadi setelah dia baca Inna Safa wal Marwa min sya'airillah, dia boleh juga membaca abda'u bima bada'allahu bihi. Ya, aku memulai dari apa yang Allah mulai, yaitu Allah mulai dari penyebutannya dari Safa. Tsumma yanzilu minas Safa ilal Marwa masyian. Kemudian dia turun dari Bukit Safa ke Marwa dengan berjalan hatta yasila ilal amudil akhdar, sampai tiba di tiang yang warnanya hijau. Kalau sekarang yang hijau apanya? Saya tanya sama antum yang lama-lama di sini, dulu tiangnya hijau, belum ada lampu hijau, Pak. Apa sudah ada hijau, lampu hijau? Ya sudah lama di sini. Pak Masun, Pak Abu Muhammad. Dari dulu lampu hijau. Tiang dicat hijau, tapi dari sana semuanya, atas semuanya. Bukan tiangnya. Kalau sekarang kan semuanya dengan apa? Hijau. Ini adalah dasar apa? Dasar lembah ya, dasar lembah. Turun, kemudian jalan biasa, dasar lembah. Nah, di situ lari-lari kecil, kemudian ketika sudah sampai ke agak atas lagi, jalan biasa lagi. Ya, kemudian fa idza wasalahu, kalau sudah sampai di tiang yang hijau, kalau sekarang warna hijau, neon, lampu neon hijau, asra'a isra'an syadida. Dia berjalan dengan bergegas, dengan cepat-cepat, biqadri ma yastati, sesuai dengan kemampuan. In tayassara lahu, kalau mudah baginya, bila adiyah, tanpa mengganggu yang orang lain ya. Sebagian orang ada yang desel-desel ya. Jangan sampai mengganggu. Hatta yasilal amudul akhdar tsani, sampai ke tiang hijau kedua. Kalau sudah sampai, tsumma yamshi ala adatihi, maka dia berjalan seperti biasa, hatta yasilal marwa, hingga sampai ke Marwa. Fayarqa 'alaiha wa yastaqbil qiblah, kemudian naik di Marwa menghadap kiblat, wa yarfa' yadayhi, mengangkat kedua tangannya, wa yaqulu ma qalahu min 'ala Safa, dan dia mengucapkan seperti apa yang dia baca di Bukit Safa ya. Sama berarti. Tsumma yanzilu minal Marwa ila Safa, ya, kemudian setelah selesai ya, zikir doa ya, turun dari Safa ila Safa, turun dari Marwa ila Safa menuju Safa, yamshi fi maudhi'i mashyihi, berjalan di tempat ketika memang berjalan, wa yusri'u fi maudhi'i isra'ihi, dan berlari-lari kecil, bersegera di tempatnya juga. Fayarqa 'ala Safa, kemudian naik di Bukit Safa, wa yastaqbil qiblah, menghadap ke kiblat, wa yarfa' yadayhi, mengangkat kedua tangannya, wa yaqulu mithla ma sabaqa fi awwali marrati, mengucapkan sebagaimana yang dilakukan pada kali pertama, wa yaqulu fi baqiyati sa'yihi ma ahabba min dzikrin wa qira'atin wa du'a. Ya, adapun dari selain itu, dia boleh membaca apa saja yang dia sukai, entah itu zikir, membaca Al-Qur'an atau berdoa. Ya, wa su'ud 'ala Safa wal Marwah, ya, naik ke Bukit Safa dan Marwa, wa sa'yu syadid, berjalan tadi, berlari-lari tadi ya, bainal alamaini, antara dua tanda hijau tadi, kulluha sunnah, semua itu hukumnya sunnah, wa laysat biwajib, tidak sampai wajib ya. Doanya juga sunnah. Seandainya seorang dia niat kemudian putar-putar dari Safa ke Marwa, kembali lagi, terakhir nanti di Marwa ya, 7 kali sudah selesai. Seperti orang naik yang naik apa namanya itu, motor itu ya. Itu kan hanya muter-muter saja. Seandainya muter-muter saja, dia mau berdoa kan hampir tidak bisa. Dari belakang sudah kena bel mungkin, ding. Ada belnya ada itu. Ya. Hampir nggak bisa. Ya, jadi hanya muter saja. Sah tidak? Sah. Ya, sah. Atau dia diam hanya. Udah niat, kemudian dia diam sambil ngelamun, meskipun tidak sepatutnya. Kita bicara derajat tingkatan paling bawah sahnya ya. Jadi sahnya adalah dengan berjalan tadi. Fa idza tamma sa'yahu sab'ata ashwat, kalau sudah selesai 7 kali, minas Safa ilal Marwa syautun, dari Safa ke Marwa dihitung sekali, wa minal Marwa ila Safa syautun akhar, dari Marwa ke Safa dihitung 1 kali lagi, 1 juga. Ya. Maka kalau sudah 7 kali, hal qara'sahu in kana rajulan aw qassarahu, maka dia, kalau dia laki-laki, boleh dicukur habis, gundul itu yang terbaik ya, atau boleh dipendekkan. Wal halqu afdal, dan dicukur habis atau cukur gundul lebih utama, illa an yakuna mutamatti'an wal hajju qarib, kecuali kalau dia niat haji tamattu, sementara haji, waktu berhajinya atau hari tarwiyahnya sudah dekat, tinggal beberapa hari lagi. Kalau antum dari Syarqiyah sampai sana tanggal ke-6 atau tanggal 7, besok tanggal 8 udah mau haji ya, maka ini
mepet sekali, maka yang terbaik adalah dipendekkan. La yumkin an yanbuta sya'ruhu qablahu, di mana kalau sudah waktu haji sudah dekat, tidak mungkin rambutnya kemudian setelah itu langsung tumbuh lebat. Paling cepat berapa hari rambut? Sehari langsung tumbuh lebat, dikira setan nanti antum. Ini jin ifrit dari mana hajian? Fataksiru afdal, ya, maka memendekkan lebih utama. Liyabqa sya'ru, agar rambut tetap ada, fayahliqahu, yang untuk digundul habis nanti fil haji, pada ibadah haji pada tanggal 10 nanti. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu hina qadimu sabihata rabi'ati dzil hijjati an yatahallalu bitaksir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya ketika mereka sampai pada hari pada pagi hari keempat dari Dzulhijjah untuk tahallul dengan cara dipendekkan. Hari keberapa? 4 Dzulhijjah. Sementara hari tarwiyah atau hari haji tanggal ke-8. Berarti 4 hari, ya. 4 hari. Dan itu 4 hari berapa rambut yang tumbuh, ya? Sedikit. Wa amal mar'ah, adapun wanita, fatuqassiru ra'saha bikulli hal, maka cukup dengan memendekkan. Tidak boleh selain itu. Wala tahlik, tidak boleh dicukur, gundul apalagi. Suaminya takut nanti. Fatuqassir min kulli qarnin unmulah, ya. Jadi setiap rambut setelah dikumpulkan, kemudian sekitar 1 ruas jari dipendekkannya, dipotongkannya. Nah, kemudian penting ini, wa yajibu an yakuna al-halqu syamilan li jami'ir ra's, dan cukur tersebut, ya, harus mencakup seluruh bagian kepala. Tuntunannya seperti ini, ya. Memang kalau kita mengikuti mazhab ini mazhab itu, ada sebagian 1, 2, 3 atau berapa helai, ya. Yang dicontohkan, ya, oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabatnya adalah dengan diambil semuanya. Kalau gundul semuanya diambil tentu saja. Kalau dipendekkan bagaimana? Diambil sebuah bagiannya. Dan tukang cukur alhamdulillah di sana sudah paham, ya. Makanya kalau kita lihat dalil, ya, maka tidak boleh kecuali dengan cara seperti ini, ya. Makanya beliau tegas mengatakan wajib, hukumnya wajib. Liqouli ta'ala, Allah berfirman muhallikina ru'usakum, ya. Kalian dalam keadaan mencukur rambut-rambut kalian. Wali'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam halaqa jami'a ra'sihi atau halaqa, dan Nabi juga mencukur seluruh rambut kepalanya. Wa qala, dan beliau mengatakan lita'khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian manasik haji kalian dariku, ya. Wa kadzalika taksir, demikian pula memotong di sini, ya ummu bihi jami'ar ra's, ya ummu bihi jami'ur ra's, maka harus mencakup seluruh rambut kepala. Wa bihadil a'mal tammat umratuhu wa halla minha hillan kamilan yubihu lahu jami'a mahdhuratil ihram. Dengan amalan seperti ini, setelah tahallul ini, maka dia kembali halal sempurna, halal boleh baginya seluruh larangan-larangan ihram, ya. Maka selesai, ya. Sebagaimana yang antum ketahui dari tata cara manasik ihram, manasik umrah. Baik. Ada yang kurang jelas, ikhwan? Silakan, Pak. Sebelum bukan manasik, beliau mandi dulu, Pak. Apakah ada aturan setelah manasik kita sengaja melakukan mandi seluruh tubuh, Pak? Rasulullah sebelum masuk, ya, atau sebelum berihram mandi, sebelum masuk Masjidil Haram, sebelum masuk Masjidil Haram juga mandi. Yang ditanyakan apakah setelah selesai, ya, ada perintah untuk mandi lagi gitu. Iya. Kalau secara perintah, wallahu a'lam, ya, setahu saya tidak termasuk bagian dari sunnah atau bagaimana hukumnya. Tapi antum tahu sendirilah kalau setelah selesai melakukan semua itu, kira-kira badan bagaimana gitu aja, ya. Memang sebagian ada yang nggak mandi, memang orang-orang itu kan ada yang hanya masuk ke sana kan pakai kresek baju tuh, kemudian ke toiletnya ganti baju, ada selesai. Terkadang kain ihramnya ada yang dibuang, ada yang ditenteng juga,
Sebagian orang seperti itu kan. Ya. Jadi dari sisi kebersihan ya nyaman mandi ya, dengan lelahnya, dengan keringatnya. Hatta musim dingin pun tetap di sana pun keringat dan seterusnya, kotor badan. Paling nyaman mandi. Ya. Tapi itu tidak termasuk dari bagian manasik, karena manasik itu selesai dengan tahallul ya, selesai dengan tahallul. Tapi kita selesaikan ini khulasatu amalul umrah, ringkasan amalan umrah. Pertama, awalan al-iqtisal kama yaqtasilu lil janabah wa tatayyub ya, mandi seperti janabah kemudian mengenakan minyak wangi. Labsu thiyabil ihram, mengenakan pakaian ihram. Izarun waridaun lirrajuli, berupa dua kain ya, sarung dan selendang buat laki-laki. Walil mar'ah ma sya'at min thiyabil mubahah, dan bagi wanita apa saja dari pakaian yang mubah, yang boleh. Kemudian ketiga, at-talbiyah wal istimrar fiha ila tawaf ya. At-talbiyah ini termasuk dalamnya niat ihram ya, kemudian terus menerus bertalbiyah sampai sebelum tawaf. At-tawaf bil baiti sab'atu ashwatin ibtida'an minal hajar al-aswad wa intihaan bihi. Tawaf dimulai dari sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan selesai di situ juga. Kemudian yang kelima, salatu raka'atain khalfal maqam, salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ini salat ini hukumnya apa? Ketika tidak salat pun tidak mengapa ya. Tapi lebih sempurna dikerjakan itu saja. As-sa'yu bainas Safa wal Marwa, sa'i antara Safa dan Marwa sab'at ashwatin, 7 putaran. Ibtida'an minas Safa wa intihaan bil Marwa, dimulai dari Safa selesai di Marwa. Kemudian al-halqu aw at-taqsiru lirrijal, potong rambut atau ya, dicukur habis atau potong bagi laki-laki, wa taqsir linisa, adapun wanita cukup dipendekkan ya. Saya ulangi, dicukur habis atau dipendekkan bagi laki-laki, adapun bagi wanita cukup dipendekkan. Dengan demikian selesai kita dari manasik umrah yang secara umum antum tahu ya, namun insyaallah ada ilmu-ilmu baru yang sebelumnya belum antum ketahui ya. Sampai sini ikhwah sekalian, ada yang ditanyakan lagi? Masih ada waktu lah sedikit. Silakan Bapak. Kalau untuk di tamattu kan Ya. setelah umroh tahallul. Oke. Kapan kita bisa mulai ihram lagi untuk hajinya? Kalau mau haji tamattu, kita setelah cukur berarti tahallul selesai, kapan kita boleh memulai lagi? Ya. Kalau bolehnya Pak, ya kata-kata boleh ini bersifat umum. Yang terbaik, yang sesuai dengan tuntunan, yang sunnahnya ya, itu adalah pada tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah. Ya, karena itu termasuk dari hari-hari haji, dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan itu di pagi hari ya, di waktu duha ya, mandi beres-beres sebagaimana di mana nanti ada penjelasannya, sebagaimana di miqat, kemudian baru pakai pakaian ihram dan talbiyah dengan menghadap kiblat, labbaika hajjan, saya niat melakukan haji ya Allah ya. Itu sunnahnya. Adapun bolehnya, mau di situ boleh, maksimalnya nanti di Arafah ya. Boleh juga di Arafah. Makanya sebagian para pembimbing haji, maksudnya dari orang-orang yang di travelnya itu Pak, kalau kita lihat mereka pakai pakaian ihram, mandinya itu di padang Arafah ya, boleh. Karena untuk amalan tanggal 8 itu termasuk mabit di Mina, kemudian salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya, itu hukumnya sunnah ya. Adapun nanti yang termasuk rukun baru di Arafah ya. Jadi Arafah pun mau pagi boleh, siang boleh, tapi kalau dia pagi ya harus di situ sampai sore nanti ya. Jadi kapan, ada 2 jawaban, yang sunnahnya dan yang bolehnya ya. Sunnahnya tanggal 8 Pak. Jadi kalau mungkin Bapak pas umroh tamattu di sana selesai tanggal 6 atau tanggal 7, berarti besoknya. Atau bisa jadi malam ke-8, malam pada isya selesai umrohnya, berarti ada waktu sampai besok pagi. Atau ada waktu, atau mungkin seorang mau tengah malam selesai, berarti mau besok pagi boleh ya. Terbaik besok waktu duha. Tapi seandainya dia mau di Minanya mau sore hari pun tidak mengapa, malam hari tanggal 9 pun tidak mengapa ya. Jadi bebas secara asal, tapi kalau kita mau yang terbaik, pagi hari waktu duha pada tanggal ke-8 Dzulhijjah yang disebut sebagai hari tarwiyah ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Khususnya antum-antum yang mau pergi haji harus belajar full ya, banyak tanya supaya tidak terjadi kesalahan.
termasuk adik-adik ini ya yang mau berhaji, yang niat-niat berhaji pun banyak-banyak belajar dari orang tuanya atau dari buku ya. Baik, cukup? Ada lagi? Kalau tidak ada, sampai di sini dulu ikhwan sekalian. Pada asar kita lanjutkan insyaallah. Pada asar kita lanjutkan dengan amalan haji, sifat haji. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.